kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kudus-kuduslah namamu ya Bapa Yahweh Elohim, namamu adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kami telah datang di dalam hadirat-Mu saat ini, dan kami percaya ada perkara yang besar Tuhan kerjakan pada siang hari ini. Ada tenaga dan kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya kami tetap berdiri teguh walaupun di tengah badai dan gelombang yang menerpa kehidupan kami. Kami rindu untuk dikuatkan dengan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, dan nyatakan isi hatimu. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara. Ada kembali di tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kita ada di sini dalam rangka bikin senang hati Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang supaya doa kita terjawab, tetapi dalam rangka kita bikin senang hati Tuhan. Karena hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kita akan belajar kepada firman Tuhan tentang keadaan bangsa Israel di tengah pembuangan. Dan mereka sudah hampir putus asa, hilang pengharapan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi kekuatan. Tuhan datang untuk memberikan semangat bagi bangsa Israel. Dan ini dicatat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Mari kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahweh ialah Elohim kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Bapa Yahweh mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pesan Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang berada dalam ketidakberdayaan. Karena mereka ada di dalam pembuangan. Tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengeluarkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Tuhan yang tidak pernah berjanji untuk
bangsa Israel tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Tetapi Tuhan berjanji, Dia menyertai. Dia adalah gembala walaupun umat Israel masuk dalam bayang-bayang maut. Kita hidup hanya karena kepentingan Tuhan. Terlalu banyak proses, tantangan yang kita hadapi, dan itu menjadikan kita lebih setia kepada Tuhan. Proses bisa proses dari dalam diri kita, tapi proses juga bisa proses dari luar diri kita. Saya ingatkan kepada jemaat Tuhan, jangan terpesona dengan keadaan senang-senang. Jangan kita terbuai dengan zona nyaman. Karena orang yang sudah tidak menghadapi tantangan akan berada pada kondisi tidak peduli lagi dengan Tuhan. Justru di tengah tantangan, justru di tengah proses, saya dan saudara lebih dekat pada Tuhan. Amin. Jadi setiap anak-anak Tuhan, kalau ada proses, apakah dari dalam diri kita atau dari luar, kita harus bersyukur. Sebab itu bagian daripada cara Tuhan untuk mendidik saya dan saudara keluar sebagai pemenang. Bangsa Israel Tuhan luaskan untuk diproses 40 tahun di padang belantara, di padang gurun. Tetapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat mereka melihat kemuliaan Tuhan. Melalui tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Kalau bangsa Israel tetap ada di Mesir, mereka tidak menyaksikan Laut Kulsum terbelah dua. Mereka tidak menyaksikan tiang awan dan tiang api. Tapi justru di tengah perjalanan yang sangat menantang, di tengah perjalanan yang sangat menyiksa bangsa Israel, di sanalah tiap hari mereka melihat pertolongan Tuhan. Jadi setiap persoalan, setiap pergumulan, apakah sakit, penyakit yang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan derita, kita jangan berpikir bahwa kita sudah terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan katakan maut sekalipun, penderitaan, kelaparan, kesusahan, ketelanjangan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita jangan berpikir kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya sebagai penginjil, kalau saya sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai anak Tuhan, maka tidak akan sakit-sakit lagi. Tidak akan susah-susah lagi. Justru di tengah penderitaan kita melihat kemuliaan Tuhan. Justru di tengah tantangan, kalau kita sikapi dengan hati yang lapang, kita sikapi dengan hati yang benar, kita sikapi dengan hati yang kuat, maka saya dan saudara akan banyak kesaksian
di dalam kehidupan kita. Akan banyak perkara-perkara yang indah. Ingat, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada maksud Tuhan. Semua. Karena firman Tuhan katakan, Bapa Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapa Yahweh menetapkan. Jadi kalau Tuhan tetapkan langkah perjalanan kehidupan kita, maka semua perkara, semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dalam kehendak Tuhan. Apakah itu tujuannya untuk memurnikan kehidupan kita? Tujuannya untuk menguatkan kehidupan kita. Tujuannya supaya saya dan saudara sadar betul-betul bahwa hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak hidup hanya karena uang kita, saudara-saudara. Kita tidak hidup karena pola makan yang sehat, olahraga yang luar biasa. Banyak olahragawan, banyak figur-figur yang dikenal dengan pola makannya yang sehat, olahraga tiap hari. Tapi pulang di rumah mati serangan jantung, saudara. Hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan sadarkan bangsa Israel. Di tengah ketidakberdayaan Tuhan datang. Karena waktu itu bangsa Israel sudah berada pada keputusasaan. Memang bagi kehidupan manusia, kalau menghadapi tantangan, kalau menghadapi proses, kalau menghadapi pergumulan, hampir-hampir hilang pengharapan kepada Tuhan. Tapi justru keadaan yang demikianlah Tuhan datang untuk memberikan kekuatan. Sebagaimana ayat 28 katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Bapa Yahweh ialah Elohim yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapa Yahweh Elohim, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kita bisa terlelap, kita bisa berada pada keadaan yang tidak berdaya. Tapi Bapa Yahweh adalah Bapa yang tidak pernah terlelap. Amin. Kita bisa berada pada keadaan sudah sangat sulit, seperti tidak ada jalan keluar, tetapi Yesus HaMasiah katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus HaMasiah. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel di tengah ketidakberdayaannya. Tuhan katakan, hei bangsa Israel, sadarlah bahwa Tuhan yang engkau sembah, Bapa yang engkau sembah adalah Elohim yang kekal. Arti Elohim yang kekal, Bapa Yahweh itu Elohim yang kekal, artinya eksistensinya, keberadaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah kekal. Dia ada di zaman purbakala, dia hadir sekarang dan dia tetap hadir untuk selama-lamanya di waktu yang ada di depan kita. Jadi walaupun bangsa Israel sudah tidak berdaya menurut ukuran manusia karena di tengah pembuangan, tetapi Tuhan tetap ingatkan, hei orang Israel, hei anakku, hei umat pilihanku, aku tetap untuk selama-lamanya.
Karena bangsa Israel sudah berpikir, karena sudah terbuang, sudah menderita, maka Tuhan tidak ada lagi. Campur tangan Tuhan sudah tidak ada. Sehingga Tuhan datang, bangsa Israel, sadarlah bahwa Bapamu di surga, Bapa Yahweh Elohim, itu Elohim yang kekal. Tuhan yang kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan yang menolong di tengah badai, di tengah keadaan yang disebut dalam lembah kekelaman maut sekalipun, tetap ada Tuhan yang menolong. Tuhan bukan hanya sekedar menolong orang senang-senang begini, saudara-saudara. Tuhan bukan hanya sekedar menolong umat Tuhan yang ada di zona nyaman, tidak kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan tahu persis perjalanan kehidupan kita. Ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu menderita, ada waktu kita berada pada ketidakberdayaan. Dan bukan berarti ketidakberdayaan itu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kepada umatnya, kepada saya dan saudara dalam situasi apapun. Karena Dia adalah Tuhan yang kekal. Yang berikut, Ia tidak menjadi lelah. Kalau Tuhan pernah menolong bangsa Israel, Tuhan juga, Bapa Yahweh juga sanggup untuk menolong saya dan saudara saat ini. Karena Dia adalah Elohim yang kekal. Kalau Dia bekerja di zaman dulu, maka zaman sekarang juga kerjanya tetap sama. Dan di zaman yang akan datang juga, kerjanya juga tetap sama. Kalau manusia bisa kecapean untuk bekerja, untuk menolong sesamanya. Bahkan ada kalanya orang menolong sesamanya, kalau sudah berkali-kali sesamanya minta tolong, pada satu titik dia akan bosan untuk menolongnya. Dia akan menolak lagi karena dia katakan, saya sudah tidak bisa lagi, saya sudah tidak mampu, saya menolong kamu karena saya bisa waktu yang lalu, tetapi untuk sekarang saya sudah tidak bisa lagi menolong kehidupan kamu. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan katakan pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Kapanpun saya dan saudara membutuhkan pertolongan, di sanalah pertolongan Tuhan datang untuk saya dan saudara. Lalu apa yang membatasi cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita? Apa saudara-saudara? Yang membatasi cara Tuhan bekerja adalah iman saya dan saudara. Yang meluaskan cara Tuhan bekerja adalah prinsip iman saya dan saudara. Jadi sangat tergantung pada penyerahan kita masing-masing. Karena Tuhan sudah katakan juga, walaupun Tuhan menolong tepat pada waktunya, walaupun Tuhan menolong tidak pernah terlambat, tetapi Tuhan katakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang mendua hati seperti dia ada diterpa oleh gelombang dan angin, akan dibawa ke barat. Angin bertiup dari timur ke barat, dia akan terbawa ke barat. Angin bertiup dari barat ke timur, dia akan terbawa ke timur. Dan firman Tuhan katakan, orang yang bimbang tidak akan beroleh apa-apa. Bukan Tuhan tidak mampu, saudara-saudara. Bukan Tuhan tidak bisa menolong saya dan saudara. Tetapi yang menentukan adalah prinsip iman dan pengharapan saya dan saudara. Dan terkadang prinsip iman saya dan saudara itu goyah karena tantangan yang kita hadapi. Prinsip iman dan pengharapan yang kuat ada kalanya hanya terjadi karena kita berada di zona nyaman.
Lagi senang-senang. Oh, pujian penyembahannya luar biasa. Tapi pada saat menghadapi tantangan, berubah kasih setia. Ini model juga manusia. Tapi ada juga kehidupan manusia. Pada saat dia menghadapi tantangan, dia sungguh-sungguh berdoa. Tapi pada saat sudah senang-senang, lupa kasih setianya kepada Tuhan. Atau berubah. Saudara-saudara, jangan sampai saya dan saudara berubah kasih setia Tuhan. Kasih setia kita kepada Tuhan. Saya sebagai gembala sidang di tempat ini tidak akan menjamin bahwa ibu bapak saudara sekalian berjemaat di sini kemudian senang-senang. Sudah tidak sakit. Sudah senang-senang, usaha lancar-lancar. Saya tidak akan menjamin demikian. Tetapi saya mau katakan, situasi apapun, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah lalai, tidak pernah lesu untuk menolong saya dan saudara. Bahkan dalam kalimat terakhir tidak terduga pengertiannya. Saudara-saudara, kalau Tuhan menuntun saya dan saudara, itu banyak kali yang terjadi. Orang punya pengertian, tidak bisa menjangkau cara Tuhan untuk bekerja, membawa saya dan saudara dalam rencananya. Banyak yang terjadi, saya pribadi pun terkadang tidak mengerti, tidak memahami Tuhan. Kenapa saya harus dibawa dalam posisi yang demikian? Karena memang rencana Tuhan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan yang tidak bisa saya dan saudara jangkau hikmat dan pengertiannya. Yang dibutuhkan di sini adalah ketaatan. Amin. Jangan terlalu banyak komplain di hadapan Tuhan, saudara. Karena tidak ikut maunya kita, tidak sesuai dengan kehendakku, maka kita mulai komplain di hadapan Tuhan. Sama Tuhan kita percaya Tuhan kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan yang saya dan saudara sembah Bapa Yahweh Elohim dalam nama Yesus HaMasiah, rencana dan rancangannya tidak pernah gagal. Amin. Taat saja kepada Tuhan. Amin. Taat saja, tekun saja, kerjakan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan saya dan saudara. Dan jangan melihat keadaan manusia. Jangan, saudara-saudara. Kalau ibu bapak saudara sekalian berjemaat di sini, saya mau ingatkan, jangan engkau datang di sini karena Pak Gembala baik-baik. Karena satu waktu engkau akan melihat Pak Gembala punya ketegasan yang terkesan jahat, maka engkau akan keluar lagi. Jangan engkau katakan, saya suka berjemaat di gereja pusat GFPR karena saya melihat Pak Gembala seperti malaikat. Nanti satu waktu engkau lihat Pak Gembala seperti Mike Tyson, baru kamu rasa. Jangan, saudara-saudara. Jangan engkau melihat, engkau datang. Oh, saya senang berjemaat di sini karena melihat Pak Dolvi luar biasa doanya. Jangan, saudara-saudara. Tapi katakan, saya mau hadir di sini, saya berjemaat di sini karena saya mengasihi Bapa Yahweh. Saya mau mengasihi Bapa di surga.
Jangan kita berkumpul berjamaat karena melihat keberadaan manusia. Memang sebagai pemimpin harus memiliki karisma yang benar, karakter yang benar. Tapi bukan berarti supaya jemaat tertarik pada karakter para pemimpin. Karena resikonya saudara-saudara, kalau jemaat datang berkumpul hanya sekedar melihat karakter kebaikan daripada pemimpin, ingat pemimpin-pemimpin rohani itu memiliki karisma, memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Syukur-syukur pemimpin itu tetap membawa pada kebenaran. Tapi banyak kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, seorang pemimpin yang sangat karismatik memimpin 5.000-an jemaat terjadi di daerah di benua Amerika. Tiba-tiba dia menerima pewahyuan palsu bahwa Tuhan sudah mau datang. Kemudian dia giring jemaatnya untuk pergi ke satu lembah. 5.000-an orang. Dia katakan, mari kita ke satu lembah menyambut kedatangan Tuhan Yesus HaMasiah pada kali yang kedua. Karena dia menerima bisikan Tuhan akan datang. Maka datanglah mereka di satu lembah. Kemudian berdoa menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini terjadi tahun 70-an. 1970-an. Setelah mereka sudah capek-capek berhari-hari berdoa. Dan tidak datang-datang itu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, jemaat, supaya lebih cepat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus HaMasiah, kita minum racun sama-sama. Dan hari itu 5.000 sekian orang mati minum racun sama-sama. Hilang akal sehat saudara-saudara. Karena mereka mengagumi pemimpinnya. Sampai sudah memberhalakan pemimpinnya. Karena mereka punya prinsip, saya senang di sini karena senang melihat pemimpin. Jangan kumpul di sini karena senang melihat kami bertiga. Tapi lihatlah rencana Bapa Yahweh dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga ada fenomena. Kalau Pak Dokri sudah tidak bikin senang, kami keluar. Atau ibadah-ibadah di sini belum menyatakan diri sebagai jemaat. Hanya lihat keadaan. Saya lihat keadaan. Kalau mereka bertiga pemimpin inti di jemaat sini, baik-baik kita akan mendaftar. Kalau saya masih meragukannya, saya tidak akan mendaftar sebagai jemaat. Kalau model begitu saudara-saudara, bisa saja orang tiga ini akan disalahkan oleh Tuhan. Karena mencuri kemuliaan Tuhan. Kami bertiga pemimpin di sini mau mendidik jemaat untuk masuk surga. Amin. Untuk masuk surga. Bukan hanya sekedar senang dengan senang. Buat apa kita terkumpul ribuan jiwa, tapi cuma 10% yang masuk surga? Karena jemaat melihat manusia, bukan melihat Bapa Yahweh.
Tapi saya terlalu yakin kekasih-kekasih Tuhan. Jemaat yang datang di sini beribadah, bergabung di dalam pelayanan ini dalam rangka mengasihi Tuhan. Amin. Bukan dalam rangka mengasihi manusia, mengagumi manusia. Jangan, saudara-saudara. Kasihi Bapak Yahweh karena Dia adalah gembala yang baik. Karena Dia Tuhan yang kekal, tidak terbatas pengertiannya. Jemaat Tuhan, sadarlah, kalau terkumpul datang di sini, memang bagi saya dan saudara tidak mengerti kenapa ini jemaat ada di sini, tapi inilah rencana Tuhan. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah ketaatan. Ketaatan kita. Ketekunan kita. Karena Tuhan kumpulkan saya dan saudara bukan hanya sekedar duduk, diam, pulang di rumah, tidur. Tapi kita dikumpulkan di sini dalam rangka diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mulai sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pahami betul-betul, sadar betul-betul bahwa hidup saya dan saudara Tuhan bawa dalam komunitas pelayanan di tempat ini dalam rangka diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang mati. Karena kita hidup hanya kepentingan Tuhan. Kalau ukuran manusia, kami bertiga ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kalau masih ada sampai saat ini dalam rangka kepentingan Tuhan. Dalam rangka Tuhan punya rencana. Untuk apa? Kita hidup untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Barangkali engkau tidak bisa menginjil secara besar-besaran. Tapi tiap malam ada doa. Doakan keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Doa kita jangan egois juga, saudara-saudara. Jangan setiap berdoa kita cuma katakan, Tuhan berkatilah usaha saya, Tuhan berkatilah keluarga saya, berkatilah anak-anak, kasih pekerjaan yang terbaik, kalau perlu jadi direktur Pertamina. Karena pikiran doi. Betul apa tidak? Pikiran ketenaran. Coba tanya kepada keluarga-keluarga kalau ada 3 anak. Anak yang paling pintar tanya, mau sekolah di mana? Wah, dokter. Anak yang kedua, peringkat 2, ditanya, mau disekolahkan kemana? Fakultas teknik. Anak yang hilang-hilang signal, sekolah di mana? Di teologi. Makanya jangan heran banyak lulusan teologi yang hilang-hilang signal. Karena kami bertiga, kami berempat, Ibu Debi itu sudah pengalaman 8 tahun mengajar di sekolah teologi di Langoan. Tiap tahun diutus kemari apa? Sisa-sisa perang dari kampung. Yang sudah sulit untuk dididik oleh orang tuanya, bawah di Langoan untuk dididik. Sehingga satu waktu saya mengajar, ada yang tertawa sendiri. Saya tanya kepada ketua kelas, kenapa itu tadi ada satu mahasiswa yang tidak ada tanda-tanda lucu, dia tertawa sendiri. Ketua kelas bilang, aduh Pak, dia begini. Bilang, bukan main ini sekolah.
Bukan mendidik orang yang the best, tapi orang yang sudah patah-patah dari kampung. Karena banyak kehidupan manusia, orang tua kan berpikir, oh kita punya anak. Ukuran masa depannya kalau dia jadi direktur, jadi anggota DPR provinsi, pusat. Wah itu orang tua kita punya anak so ada hidup. Tapi kalau anaknya jadi pendeta, DP orang tua bilang, puji Tuhan, cuma karena kemurahan Tuhan. Dulu dia jahat sekali. Kekasih-kekasih Tuhan, pahamilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kami suami istri 2 anak. Dan memang ada rencana untuk sekolah. Tapi Pak, kita berpikiran yang terbaik adalah melayani Tuhan. Hidup ini hanya Bapa Yahweh yang menetapkan. Hidup ini hanya Bapa Yahweh yang mengatur. Hidup ini hanya Bapa Yahweh yang mengendalikan. Saya sangat bersyukur Tuhan percayakan untuk mengerjakan pelayanan seperti saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya mau matinya tidak menyesal. Karena saya sudah bekerja untuk Bapa Yahweh. Kalau orang berpikir, kalau jadi direktur perusahaan, mati kamari senang. Belum tentu saudara-saudara. Bahkan banyak juga yang awalnya tidak ada apa-apa. Hidup seperti kita-kita ini. Minta berdoa supaya Tuhan tolong. Jadi pejabat. Jadi pemimpin di negara ini. Setelah sudah jadi pejabat, lupa akan Tuhan. Para pendoa-pendoa, saya ingatkan. Ini semua musim persaingan tahun politik. Pasti akan banyak orang minta doa. Dan engkau dan saya jangan menyesal kalau sesudah engkau mendoakan dan yang bersangkutan jadi, engkau akan dibelakangi lagi. Itu memang sudah begitu manusia. Waktu mau berjuang, doa puasa, doa malam, angkat tangan tidak turun-turun. Tapi waktu sudah jadi, selamat tinggal Tuhan. Nanti ketemu pada periode berikut. Jadi ini Tuhan hanya dibutuhkan untuk supaya meraih kemenangan, meraih keuntungan, meraih keberhasilan. Jemaat Tuhan, saya ingatkan, jangan bikin Tuhan menjadi tempat untuk kita supaya meraih apa yang kita mau. Tapi jadikanlah Tuhan senang dengan kehidupan kita, karena kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mengikuti apa yang Tuhan punya mau. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita betul-betul berbahagia. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan.